Dia hanya bisa bilang putrinya yang menikamnya. Sempurna. Keluar dari mobil, menjauhlah dariku, mundur. Jam 8 pagi di Ocala, Florida, polisi merespons panggilan darurat 911 yang panik. Seorang pria mengatakan putrinya yang sudah dewasa, yang tinggal di rumah keluarga, baru saja menikam dirinya dan istrinya. Tapi kenapa dia melakukannya? Katakan saja ketergantungan berkepanjangan yang tersangka diduga telah berubah menjadi mematikan. Jangan bergerak, saya bicara dengannya. Kalian lanjutkan tugas. Hei, dia naik apa? Itu mobil putih kecil itu. Hah? Sebuah Taurus. Taurus, warnanya? Mobilnya warna apa? Perak. Dia bilang mengendarai Ford Taurus perak. Hanya itu informasinya. Saya bisa mendapat informasi darinya karena mereka sedang memasukkannya ke ambulans. Saat ini, kedua subjek sedang... Sedikit sadar, tapi kondisinya tidak terlihat baik. Kita punya apa? Ya, aku bilang apa yang kukatakan lewat radio itu saja yang bisa dia berikan padaku. Dia tak sadarkan diri, tapi masih bernapas. Dia nyaris tak sadar, hanya sempat bilang putrinya yang menusuk. Zebra. Itu... Namanya, katanya, dia tinggal di belakang di hanggar dan dia mengendarai Ford Taurus perak. Kamu dengar, kan polisi bilang korban sempat memberitahu petugas bahwa putrinya pelaku dan menjelaskan mobilnya yang lalu ditemukan petugas. Berbalik dan... Angkat tangan, hadap belakang. Keluarkan tanganmu dari jendela. Polisi mengidentifikasi tersangka di sini sebagai pria 33 tahun. Christina Adams ditemukan mengemudi bersama istrinya yang katanya tidak tahu apa yang baru terjadi. Christina diamankan di dalam mobil patroli saat dia mencoba menyampaikan pesan kepada istrinya. Aku cinta kamu. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sebelum menanyakan alasan diberhentikan, Apakah ada sesuatu yang bisa Anda ceritakan kepada saya? Saya tidak bisa mendengar itu siapa. Bisakah Anda ceritakan apa yang sedang terjadi? Apakah ada sesuatu? Apa? Apa yang bisa kamu ceritakan padaku? Aku tahu detektif itu takkan bicara denganmu. Aku sebenarnya tidak punya banyak informasi. Itu bukan penyelidikanku. Kamu mungkin punya gambaran yang lebih baik daripada aku. Christina dibawa ke kantor polisi dan ditanyai detektif soal pagi itu. Dan kamu bangun pagi ini sekitar Sekitar jam 5. 5. Oke? Biasanya aku pasang alarm jam 5 atau 5:45. Oke, dan apa yang kamu lakukan? Saat aku bangun, aku memberi makan kucing-kucingku. Dan aku menonton film, bermain beberapa game di ponselku. Aku sedang belajar bahasa baru di Duolingo, dan aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya ya. Aku dan istriku sedang mencoba belajar berbicara Valyrian dari Game of Thrones. Ya, itu keren. Ya. Aku sudah melakukannya, kucing-kucingnya sudah aku beri makan. Aku juga sudah mencuci baju. Lalu aku kembali ke rumah dan menonton film. Dan kemudian
sedang mengantarkan ke sekolah. Dan dia bilang dia harus mengambil es dan pergi ke Publix. Jadi aku ingin bertemu dengannya. Jadi dia bilang dia akan pergi ke Publix dan aku berlomba dengannya untuk mengambil es di Publix. Lalu setelah dia pergi dan mengantar anak itu, dia bilang, kenapa aku nggak langsung ke sana saja? Jadi dia pun datang ke sini dan aku sedang dalam masa depresi karena kamu tahu wasitku membuatku sulit mendapatkan pekerjaan. Dan yang benar-benar aku inginkan hanyalah menjadi anggota masyarakat yang produktif dan punya pekerjaan, kamu tahu. Christina menyebutkan catatannya, yang menurut dokumen pengadilan meliputi tuduhan pencurian dan pelanggaran narkoba sejak 2009. Wanita 33 tahun itu melanjutkan ceritanya tanpa menyebut hal luar biasa. Namun para penyelidik tidak yakin. Jadi sudah datang ke sini sebelum Publix? Oke, sekarang apakah dia datang ke dalam? Iya, Oke. Dia sudah ke arena balap dan ambil es batu saat itu. Oke, apakah dia membawa es batu itu ke dalam rumah, menaruhnya di freezer? Itu terdengar konyol, tapi apakah dia melakukannya? aku tidak ingat, maaf. Bagaimana kamu tahu dia sudah punya es batu itu? Apa kamu bersihatnya? Aku pikir aku Nah itu saja sih maksudku ya, yang aku tahu hanya dia datang setelah mengantar anaknya. Aku tidak tahu apakah dia melakukan iceberg. Tentu. Oke, baiklah. Kamu sudah tahu dia melakukan ice di Publix? Ya, Jadi kamu sudah pergi ke Publix atau belum? ya. Oke, Ya, jadi dia tak perlu 2 kali ke Publix? jelas. Kamu tahu di mana esnya? Kamu bilang dia beli es di racetrack. Es itu buat apa? Itu ada di mobilnya, Oke, di mana mobilnya sekarang? Publix. Oke, setelah keluar dari Publix, apa yang terjadi? Kamu langsung ke mobilmu bersama-sama. Dia baru saja pergi. Ada sekantong es yang mencair di sana. Aku tahu karena kami memang tidak berencana lama. Rumahku tidak jauh dari Publix. Aku bilang ke dia kalau aku ingin memindahkan cucian sebelum pergi beberapa jam supaya cucian basah tidak lama di mesin cuci dan jadi bau. Selanjutnya, Christina membuat satu klaim terakhir yang bisa dibilang menarik sebelum para detektif menghentikannya. Aku sedang bersih-bersih di rumahnya dan kami menggunakan pemutih dan aku memang ceroboh soal pemutih. Jadi aku selalu Oke, ya maaf no, aku mungkin kelewatan. Kapan kalian bersih-bersih? kemarin atau bukan tidak. Aku nggak mau kamu memperburuk keadaan. Waktu aku masuk ke sini dan memintamu menceritakan versimu, itu karena aku pikir ada lebih banyak hal dalam cerita ini daripada yang aku tahu sejauh ini. Cerita awal Christina cepat runtuh ketika dia memutuskan sudah waktunya untuk jujur. Ya, aku tahu sini, memang sangat sulit untuk membicarakan beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Aku hanya ingin kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Jangan sembunyikan apapun, ceritakan pada kami bagaimana hal ini terjadi hari ini. Aku seorang sosiopat dan aku punya kasus yang parah. Dan di bawah tekanan ekstrim serta pengabdian yang lain, kekuatan mengendalikan tindakanku. Emosimu menguasai dirimu hari ini. Seperti aku sudah mencoba melarikan diri ke ayahku. Kau tahu aku bertanggung jawab atas kesalahan yang telah kulakukan sebagai penjahat dan apapun itu, kau tahu. Tapi entah kenapa, entah di mana, seseorang di luar sana dulu pernah bilang kalau 5 tahun itu adalah, kau tahu, batas waktu berlakunya, seberapa lama itu harus dijalani.
Sejak kamu dibebaskan dari penjara atau lembaga pemasyarakatan sampai akhirnya kamu tahu itu sudah tidak penting lagi. Kenapa 5 tahun? Itu konyol. Dan kamu tahu dia ingin aku pindah. Supaya salah satu saudaraku yang lain yang punya pekerjaan, yang punya penghasilan bisa tinggal di sana. Dan aku benar-benar merasa seperti diusir begitu saja. Jadi mereka bahkan tidak peduli kemana kamu pergi saat itu. Mereka hanya ingin kamu pergi. Aku hanya ingin pergi. Apa kamu bilang ke dia kalau kamu akan jadi tunawisma? Iya, aku bilang ke dia kalau aku nggak punya uang, aku nggak punya cara untuk mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi diriku sendiri. Aku minta dia untuk membantuku dan dia bilang, itu bukan urusanku. Aku sudah cerita ke dia dan baru saja memberitahumu semuanya. Semua barang-barang milik orang-orang itu yang dijual untuk membeli crack. Semua itu seperti diserang oleh 6 orang kulit hitam hanya karena sepotong kecil crack karena... Cuma sialan, kunci pintunya, kunci semua pintu. Oh, lihat saja aku kan. Apa reaksinya saat kamu memberitahu semua itu? Dia bilang itu bukan masalahku. Apakah ibumu ada di sana? Apakah kamu bisa memberitahunya tentang hal-hal itu? Apa yang dia katakan? Maksudku, dia punya ekspresi. Kamu tahu, ekspresi bahwa dia sedih untukku. Tapi itu bukan seperti, kamu tahu, mereka mengerti atau mereka akan membantu atau apapun. Kapan percakapan ini terjadi? Awal Agustus sepertinya. Awal Agustus. Jadi mereka kasih batas waktu buat pindah atau cuman maksudnya? Awalnya seperti apa ya? Mereka pertama kali menjatuhkan bom padaku. Kamu tahu ayahku tidak, dia hanya datang begitu saja. Dia tidak bilang, "Hei, kamu sibuk enggak? Bisa ngobrol sebentar?" Atau "Gimana kabarmu?" Tidak pernah begitu. Selalu saja langsung, "Oh, aku butuh kamu keluar dari rumah dalam 6 minggu." Begitu saja tanpa perasaan. Kamu dengar itu, kan? Christina memberitahu detektif bahwa dia diduga menyerang orang tuanya karena mereka memintanya untuk pindah. Kamu tahu, dengan tata letak rumah mereka yang punya banyak kamar, mereka bisa menutup salah satunya dan membuat apartemen kecil lagi. Tapi kemudian orang tuamu sama sekali tidak mau berdialog denganmu tentang situasi ini, katanya. Saat mengalami emosi ekstrim, kamu mengalami episode. Apa emosi ekstrim yang terjadi? Kurasa entah tadi malam atau pagi ini. Aku tidak tahu cara menjelaskannya. Kamu sudah coba berdialog dengan mereka tadi malam atau pagi? Pagi ini, Oke, ceritakan tentang upaya dialog itu. atau bahwa mereka benar-benar ingin keluar, tapi atau Oke, batas waktunya besok, kamu harus keluar. Bagaimana ini dimulai? Mereka yang memulai. Apakah mereka menelepon atau mengetuk pintumu untuk membawa kita ke sana? apa? Bagaimana percakapan itu dimulai pagi ini? Apakah mereka meneleponmu? Apakah mereka mengetuk pintumu? Bagaimana mereka melakukannya? Aku menelepon ibuku soal cucian. Oke. Kamu tahu, dia bilang, aku rasa ayah ingin bicara denganmu tentang, kamu tahu, kemarin atau sesuatu seperti itu. Dan aku bilang, oke, baiklah, ayo, di mana cucianmu? Dan dia membuka pintunya. Bagaimana menurutmu? Dan dia sedang di sofa, menonton Good Spoke seperti yang aku bilang, dan ayahku sedang berjalan-jalan. Ya. Dan tadi malam, waktu aku pulang dari belanja kebutuhan sehari-hari,
Lihat aku sadar kalau kunci di pintu depanku yang sebenarnya seperti pintu belakang ya. Kuncinya itu tidak dalam posisi yang benar. Aku menyadari bahwa termostatnya sudah berubah dan ada sebuah catatan di bawah pintu kamarku. Mengucapkan terima kasih pada ayah karena sudah dewasa dan mau bicara padaku. Ini hanya salah paham, kamu tahu. Iya. Aku sebenarnya tidak begitu terlalu terikat dengan ponselku dan semua ini. Tentu. Aku memakainya sesuai kebutuhan tapi terasa seperti tergantung padanya. Benar, Seth. Dia berkata, kamu harus keluar besok. Dia memberitahumu lewat catatan atau saat percakapan. Iya. Jadi kamu bicara dengan ibumu, tapi bilang ayahmu masih di luar? Iya. Oke. Dan dia pulang ke rumah. Kamu tahu, aku memberitahunya apa yang terjadi. Bahwa aku benar-benar sibuk kemarin. Bahwa aku kamu tahu, tidak mengabaikannya. Itu tidak sengaja. Aku hanya mencoba menyelesaikan beberapa hal. Semuanya berjalan seperti itu dan aku minta maaf. Dan lalu kamu tahu. Setelah itu aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi. Rasanya seperti campuran hitam kemerahan. Christina mengatakan pada penyidik bahwa ia sangat marah setelah menemukan catatan pengingat untuk pindah sebelum melakukan kejahatan yang diduga. Apa itu? Apa yang terakhir dia katakan yang kamu ingat? Kamu keluar besok, kan? Oke, kamu ingat, kamu sudah membalas. Sepertinya aku hanya mengangguk. Dan kemudian seperti itulah rasanya. Bram. Mari kita bahas indera lain. Kamu ingat perasaan sesuatu di tanganmu? Iya. Ceritakan apa yang kamu rasakan di tanganmu. Sesuatu seperti lingkaran. Atau datar dan keras. Katakan dari mana ini berasal, atau ceritakan lebih banyak tentang apa ini. Apa yang kamu lihat? Aku tahu aku seperti Taylor, seperti celana basket dan kaos. Seperti biasa aku pakai saat mencuci di sana. Tapi kemudian aku tidak tahu. Rasanya seperti aku tertutup dari leher ke bawah. Aku tidak mau menebak. Apa yang menutupi kamu? Pakaian. Oke. Sarung tangan. Oke. Dari mana asal sarung tangan itu? Dari rumahku. Sudahkah kamu memilikinya sebelum menjawab percakapan itu? Sepertinya tidak. Aku waktu itu sedang memasukkan cucian sebelum ayahku pulang. Kamu tahu dari jalan-jalannya. Sebelum melihatnya tuh aku masih pakai kaos dan celana pendek. Iya. Lalu seperti aku nggak tahu apakah aku kembali dan mengubahnya. Kurasa aku melakukannya. Aku memakai celana panjang gelap. Jaket dan sarung tangan. Apakah barang-barang itu akan dimasukkan ke mesin cuci? Kamu memakai celana panjang gelap, jaket, dan sarung tangan. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Aku mendekat. Ayahku sedang di depan komputer. Seperti di ruang komputer dengan kursi komputernya. Aku baru saja mendekat dan
menggambarkan kepada kami bagaimana metode kasih manis dengan apa kamu menikamnya. Sebuah pisau. Dari mana kamu dapat pisaunya? Aku sudah punya satu. Ya, sekarang sang Christina mengakui telah menikam ayahnya yang kemudian diungkapkan oleh detektif telah ditikam setidaknya 7 kali. Mari kita lanjutkan. Aku tahu ini sulit. Ceritakan apa yang terjadi selanjutnya. Dia sedang duduk di depan komputernya kan? Dengan punggung menghadap ke kamu. Iya. Oke? Dan aku merasa seperti... Aku rasa itu seperti shock. Itu naluri membela diri lain yang kumiliki. Sebuah karat setrum kecil. Oke, baiklah. Lalu dia melihat sebuah tembakan dan semacam berbalik. Lalu aku menikamnya. Apa kamu menyetrumnya dulu sebelum Lepton? Sebelumnya, oke. Lalu apa yang terjadi? Tarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingat di mana pisaunya benar-benar melakukan itu. Kamu bilang dia langsung menghadapmu waktu itu. Ya, setelah terkejut. Aku tidak tahu di mana itu terjadi. Tapi aku rasa itu seperti dua. Maaf, siapa? Dua. Dua tusukan untuk ayahmu. Lalu dia berkata satu untuk ibumu. Jelaskan bagaimana peralihan dari ayah ke ibu. Ayahmu di dekat komputer, kita sudah bahas bagaimana kamu ke ibumu. Dia memang begitu. Dia mendengar keributan dan datang berkata, apa yang kamu lakukan? Bagian tubuh mana dari ibumu yang kamu tusuk? Kamu menunjuk ke tengah jurang. Oke. Apakah kamu menyetrumnya saat itu? Itu akibat reaksi spontan dan ketakutan atas kejadian itu. Maafkan aku. Apakah itu lebih karena reaksi terhadap apa yang terjadi dengan ibumu saat dia masuk dan melihat apa yang terjadi, lalu kamu jadi takut? Christina menjelaskan detail baru soal paginya. Namun detektif ingin tahu rencananya setelah penyerangan itu. Apa yang kamu lakukan setelah menyadarinya? Aku pergi dari sana. Apa yang kamu sebut, Mani, membersihkan diri? Bagaimana dengan sarung tangannya jika semua pakaian sudah di sana? Apa, kamu menambahkan pemutih? Tidak. Hanya menambah sabun lagi. Apa yang kamu lakukan dengan pisaunya? Aku sudah merendamnya dengan air dan pemutih. Kamu yang menyesal. Di mesin cuci, bukan mesin cuci pakaian, tapi seperti mesin pencuci piring. Tidak. Oke. Apakah itu masih di mana? Kamu tahu di mana itu? Jika kami biarkan kamu memberitahu lokasinya. Setelah masuk air dan pemutih, apa yang terjadi selanjutnya? Aku memasukkannya ke dalam kantong sampahku dan aku menaruhnya bersama beberapa ember es yang akan aku isi ulang di kursi bri. Seperti di dalam kantong yang sama. Ya, Dina, itu ada di mobilmu bersama kantong-kantong yang kamu jelaskan, lengkap dengan ukuran dan pegangannya. Oke, jadi itu ada di dalam mobilmu. Dan kemudian pin taser itu yang satu. Pertanyaannya, kemana itu pergi? Sepertinya ada di tempat tidurku.
Oke, pin taser ada di tempat tidur, sedangkan pisaunya di tas-tas di mobilmu. Apa kamu nanti mau membuangnya? Atau Apa pisau itu? aku tidak tahu apa yang Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Christina kini mengakui membersihkan pisau dengan pemutih dan menyembunyikannya di mobil, membuat penyelidik mempertanyakan seberapa terencana kejahatan ini. Apakah itu sesuatu yang kamu rencanakan hanya dalam 15 menit? Atau ini direncanakan selama 15 hari? Kamu memikirkan apa yang kamu lakukan? Sama seperti hari ini, Hanya hari ini. Berapa menit kamu buat rencana ini? itu benar-benar menyakitiku karena dia sama sekali tidak peduli. Dia tidak peduli, dia hanya ingin aku pergi. Rasanya seperti, kenapa kamu bahkan melahirkanku kalau kamu tidak menginginkanku? Jadi, apakah memang niatmu hanya membunuh ayahmu dan bukan ibumu? Atau apakah maksudmu, meskipun dia tidak sepenuhnya membebankan segalanya padamu seperti ayahmu, dia juga tidak cukup membelamu? Jadi kamu memang harus membunuh keduanya. Oke, jadi rencananya memang untuk keduanya. Iya, Detektif memberi kabar terbaru kepada Christina tentang orang tuanya sebelum dia dibawa ke penjara, menandai hari resmi dia keluar dari rumah orang tuanya. baiklah Christina. Saatnya pergi. Baiklah, Christina, baiklah. Pembaruan terakhir yang saya punya adalah kedua orang tuamu masih hidup. Oke, kamu akan didakwa dengan 2 tuduhan percobaan pembunuhan. Oke, petugas ini akan membawamu ke penjara dan memprosesmu. Baiklah, ikuti saja dia. Ibu Christina selamat dari serangan itu, namun ayahnya yang awalnya mengira Christina sebagai penyerang menurut polisi meninggal akibat luka-lukanya. Wanita berusia 33 tahun itu didakwa atas pembunuhan ayahnya dan percobaan pembunuhan terhadap ibunya. Dia dijatuhi 2 hukuman seumur hidup, menjadikan penjara tempat tinggal barunya.